Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Terima kasih sudah klik video ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Masih di general reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Bisa vice versa, bisa terbulak balik ya. Tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Jadikan sebagai clue saja, gambaran saja, dan ambil sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran dalam sebuah hubungan. Inilah pertemuan yang ditakdirkan akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Pertemuan dengan siapa? Mungkin pertemuan dengan saudara, mungkin pertemuan dengan pacar kamu, mantan kamu, atau dia yang mungkin udah agak lama nggak ketemu gitu, atau pacar kamu yang seharusnya belum ketemu karena belum waktunya berjanji untuk ketemu. Tapi kan inilah pertemuan yang ditakdirkan akan terjadi dan tidak bisa dilupakan atau tidak bisa dihindari. Kok tidak dilupakan, inilah pertemuan yang ditakdirkan akan terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Fokus ya. Dengan siapa? Semoga dengan orang yang kamu inginkan. Dengan jodohmu gitu. Amin. Dengan orang tercinta atau orang yang kamu taksir ya, yang udah kamu esir gitu tapi belum sempat kenalan, ketemu, alhamdulillah, menyatakan cinta, alhamdulillah. Ada sebuah kesuksesan yang akan kamu alamin, yaitu tentang sebuah pertemuan ya untuk kamu yang tidak bisa kamu hindarin. Keren. Kian sekali. Keren sekali gitu loh. Oh, ini mantan kamu. Kamu bisa bertemu dengan mantan kamu dan mungkin entah kamu masih cinta atau tidak ya. Ini dengan mantan kamu karena di sini ada putus hubungan atau perceraian gitu. Oh. Kamu akan ketemu dengan orang yang notabene itu mantan ya gitu. Ya, mungkin selama ini ada yang, kalau mantan ya, ini ada yang udah menjalin hubungan tetapi LDRan, ada juga ya kan, yang berkenalan melalui medsos ada juga gitu. Dan nanti dia akan menghubungin lagi, akan terhubung kembali atau akan menghubungi lagi. Ini termasuk pertemuan des ya kan, awalnya hubungan dulu baru ketemu gitu ya. Semua ini terjadi, penyelesaian ini karena adanya kayak belenggu statusnya, mungkin karena dia sudah punya istri, atau statusnya dia selingkuh, atau statusnya intinya itu perbedaan keyakinan, atau karena jaraknya ya seperti ini kan, jarak jauh, ada yang LDRan, atau karena status ekonomi yang memisahkan kalian berdua awal mulanya itu. Ini mungkin di luar pikiran, atau bahkan nggak pernah memikirkan sama sekali akan ada pertemuan ya, yang udah putus ya udah gitu maksudnya, tapi ternyata masih dipertemukan gitu ya. Fokus ya. Fokus. Ada kegelisahan, dia tuh gelisah sejak, bukan sejak ya, mungkin orang itu akan menyadari kehilangan atau menyadari perasaan itu perasaannya tuh seperti apa toh sesungguhnya itu setelah jarak kalian tuh agak jauh gitu, atau memang udah jauh gitu, dan itu tidak serta merta merasakan itu. Biasanya seminggu, 2 minggu, 3 bulan tuh baru merasa kehilangan ya. Ini sekarang dia mulai nggak bisa tidur, mulai depresi, kepikiran, seperti itu yang dia rasakan setelah tidak bersama kamu gitu. Ini baik bisa bercerai, bisa putus, atau bisa memang lost contact, atau memang masing-masing gitu
ya. Dia di sini akan memberanikan diri, karena di sini ada action, akan memberanikan diri untuk uh, melakukan action, ya itu udah ada di pikirannya udah berani, makanya nanti akan ada pertemuan dan tidak bisa dihindari, dia yang akan melakukan lebih dahulu, ya seperti itu, karena memang sudah dia rasakan, ya seperti itu. Ada perasaan gelisah, perasaan sedih, nggak bisa tidur kayak gitu, kepikiran kamu. Awal tindakan akan dia mulai dari kapan, Des? Ya mulai mungkin besok pagi mungkin besoknya lagi, intinya di angka 1 cepat akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Yang menurut dia yang memang versi seperti ini, yang bijaksana tuh segera menemui kamu gitu loh. Ini sudah langkah kamu tuh, ternyata di mata dia tuh kamu tuh pinter, kamu tuh bijaksana, penyayang, kalau Islam ya solehah, kalau kamu feminim, kalau maskulin yo soleh gitu. Jadi dia itu merasa mempunyai sebuah perubahan menjadi lebih baik setelah ketemu kamu, tetapi kenapa terjadi putus baru disadari gitu. Dia baru menyadari gitu. Gak jelas, iya emang gak jelas seperti itu. Nah kan, ini ada yang disebut dengan the emperor. Ya dia itu memang agak keras ya, ya. Semua itu terjadi itu kalau sudah merasa kepentok gitu ya, kok nggak ada lagi kok ini, ya udah itu baru nyadarin. Tapi memang kalau putusnya karena latar belakang yang nggak ada dasar cintanya itu nggak masalah. Kalau ini kan memang ada, itu keinginan yang akan dia lakukan untuk bisa bertemu dengan kamu, seperti itu ya. Perasaannya tuh kayak benar-benar sedih, terbelenggu perasaan sedih gitu ya. Walaupun ya sebetulnya dia punya rasa malu kan, punya rasa sungkan gitu loh, aku gitu loh gitu. Sebetulnya nggak sesuai dengan keinginan hatinya, tapi nggak sesuai dengan keinginannya gitu, tetapi hatinya nggak bisa bohong gitu. Ya entah nanti ketemu akan menyelesaikan apapun itu aplikasi cinta lagi kayak gitu atau apa ya, tapi yang pasti akan kamu tidak bisa menghindari ya. Nggak tahu kenapa alam semesta yang mengatur ya. Ada kekecewaan, ini tidak cuma kamu saja, dia juga kecewa di sini sebetulnya, makanya terjadi perpisahan. Tapi secara seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan bahwa kamu tuh baik, kamu itu ternyata sayang sama dia itu beneran. Ternyata kamu itu sangat-sangat ibaratnya tuh kalau perhatian gitu ya, pokoknya nilainya plus lah seperti itu ya. Itu setelah dia rasakan, setelah kamu dan dia sudah masing-masing gitu. Tapi saat ini perasaan yang betul-betul mendorong dia untuk bisa bertemu kamu besar sekali ya. Dia sudah akan mulai mengawalin, sudah tidak akan ragu-ragu lagi, karena aku nggak ngelihat pics off ya, cuma ngelihatnya di sini adalah awal ya, seperti itu. Dia ingin bisa bertemu dengan kamu lagi, itu yang dia inginkan, seperti itu ya. Makanya kalau cinta itu ya jangan beneran, jangan banyak-banyak gitu. Jadi atau kalau marah ya jangan banyak-banyak gitu ya, enggak. Jadi harus saling melengkapi ya. Ya kalau salah memaafkan, saling memaafkan. Itu jangan malah saling memojokkan satu sama lain atau saling menyudutkan. Ya akhirnya putus. Secinta-cinta apapun kalau udah saling menyudutkan ya putus. Enggak nyaman soalnya. Kamu tidak harus menjelaskan jiwa spiritualmu pada mereka, karena spiritualmu adalah panggilan jiwa. Tak perlu jelaskan siapa dirimu. Jadi jangan lebay gitu ya. Di sini kan terlihatnya, kamu terlihatnya di sini soleha, pinter, cantik, alhamdulillah.
Kamu akan lebih sukses daripada orang-orang yang suka pamer dan umbar-umbar. Kamu akan lebih bersinar di sini nanti. Ya sih, mendingan pakai ilmu padi itu loh. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin banyak ilmu semakin bijaksana dan semakin merunduk. Gak usah dipamer-pamerkan. Iki loh aku gitu, gak usah. Inilah aku, gak usah. Cinta atau perasaan kasih sayang yang kuat, ketertarikan pribadi ya, atau pengabdian kepada seseorang ya, ungkapan emosi yang kuat. Nah, ini nanti akan terjadi seperti itu ya, akan terjadi yang disebut namanya ungkapan emosi yang kuat, karena mungkin itu kembali telat mengerti gitu loh, telat memahami hubungan itu apa sih, dasarnya apa dan harus bagaimana, nggak ngerti. Jadi salah sedikit saling memojokkan, saling bertengkar yang nggak jelas. Akhirnya secinta apapun ya akan selesai gitu, ya kan? Perlu mendekatkan diri pada Tuhan agar bisa terhindar dari godaan, banyak macam godaan ya, seperti ya banyaklah macam godaan itu kan, banyak seperti itu. Jadi kalau memang menjalin hubungan itu ya harus benar-benar pegang teguh gitu ya. Yang penting kamu harus, kalau sudah berkomitmen ya pertahankan komitmen itu selama masih layak untuk dipertahankan. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dan memang harus berpisah atau mengambil keputusan untuk tidak lanjut, ya nggak apa-apa. Tetapi yang pasti perlu mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita harus melibatkan Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan agar kita tidak tersesat atau tidak salah atau menyesal di belakang, ya kan? Kemudian menyerahkan masalah kita kepada Sang Pemilik alam semesta, seperti itu. Alam semesta akan semakin koneks dan dengar suara hatimu. Doa dan keinginanmu akan cepat terkabul atau terwujud. Amin. Amin. Gondes melihat di sini ada energi Leo, terus ada energi Libra, ya. Di sini juga ada energi Libra, kuat sekali ya, kuat sekali. Kemudian ada energi Pisces, ya, ada energi Pisces. Terus di sini ada energi Aries, ya, ada Aries, ya, dan ada energi Cancer, ada Scorpio tipis sekali. Oke, seperti itu tebaran kartu yang terlihat, energinya yang terlihat. Kita akan lanjutkan. Inilah pertemuan yang ditakdirkan dan akan terjadi dan tidak bisa dihindari. Gak bisa dihindari ya nikmatin aja ya. Menghindar gak bisa, dihindari gak bisa, nikmatin aja. Kayak banjir ya, ya mau gak mau orang kebanjiran ya udah dinikmatin aja, dihindarin gak bisa. Kayak di Jakarta itu loh ya kan, mereka pada menikmati karena gak bisa menghindar. Iya. Ada yang disebut dengan menghilangkan ilusi atau khayalan. Jangan berkhayal yang muluk-muluk, gak usah. Iya. Kalau pengen ketemu ya ketemu aja, kalau ditemuin ya temuin aja, gak usah seandainya gak usah. Seperti itu. Ya. Dan di sini nanti akan terjadi yang tersebut dengan perjuangan, karena kamu bisa jadi nggak bisa menghindari kan, tetap kamu harus berjuang untuk ya jalanin aja, diterima aja, dengarkan saja, ya harus ketemu ya ketemu. Seperti itu. Kalau nggak suka ya ditahan dulu, nanti nggak sukanya setelah itu banyak cara untuk bisa menjelaskan bahwa kamu sebetulnya sudah tidak suka, karena ini mantan ya, mantan ya. Di sini ada tentang keseimbangan atau kemampuan untuk menempatkan ya seperti itu. Nanti kamu akan ada cara gitu, seandainya kamu tidak mau gitu, tetapi tetap akan bertemu. Tapi kamu nggak mau berbicara atau nggak mau terhubung lagi, nanti ya kamu selesaikan, ada cara, nanti akan ada cara ya, karena di sini nanti akan ada yang disebut kemampuan untuk mempertahankan ya, seperti itu.
Ada yang disebut dengan healing energi atau pengembalian energi akan terjadi itu antara kamu dan dia. Ya, akan ada healing dimana kamu akan saling meninggalkan energi yang pastinya yang terbaik ya, jangan yang terburuk ya. Kesannya tetap bagus tapi nggak usah lanjut, nggak masalah ya. Ambil pembelajaran dan semua ini kemudian ambil sebagai pembelajaran ya. Jangan menolak, tapi kamu punya cara tersendiri. Ada cara tersendiri untuk bisa menyelesaikan nanti. Di sini akan ada keseimbangan di mana tidak usah kamu rencana, nggak usah kamu perlihatkan ketidaksukaan kamu atau kesenangan kamu, nanti akan timbul sendiri, akan nampak sendiri seperti itu. Aku ambil pesan untuk kamu, untuk kamu 5 seperti ini ya. Ini nggak terlalu panjang durasinya ya, karena sudah sore. Dia sangat mencintaimu ya, dia makanya dia kan gelisah di sana. Tapi kenapa kemarin? Iya itu, kenapa kemarin bisa putus, udah bisa cerai kalau sudah menikah? Karena kurang pemahaman tentang sebuah hubungan, gitu. Atau memang ada orang ketiga. Nah, bisa jadi, ya, menjadi sebuah sengketa, sebuah perdebatan hebat. Jangan suka mempermainkan hubungan, pasti ya, kita apalagi sebagai seorang perempuan ya, jangan mempermainkan hubungan. Sebenci apapun, sebosan apapun ya, bertutur kata yang baik, yang pasti jangan saling menyakiti. Ada proses nanti di sini, ada angka 8, ini momen apa? Momen ada atau tanggal lahir kalian, atau momen jadian kalian, atau momen kalian berpisah. Tapi yang pasti angka 8 itu adalah proses perjalanan ya, perjalanan dari hubungan kalian dengan dia. Waktu yang akan berbicara nanti akan ada waktu yang akan berbicara, yang akan menjawab tentang bagaimana kamu, tentang bagaimana dia, dan harus bagaimana ya. Jalanin aja alurnya, nikmatin prosesnya ya. Oke, tetap berjalan di rel kebenaran ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan, dan tetap sabar ya kan ya, dan berterima kasih ya selalu pada Sang Pemilik alam semesta ya. Dan jangan lupa mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau menurut keyakinan. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, agar tidak terjadi sakit yang sangat amat seandainya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Dan jangan pernah menutup hati hanya karena masa lalu atau satu orang. Tetap ya, buka hatimu buat siapapun, walaupun cuma sekedar teman ya, apapun itu. Karena kalau kamu sudah cuma mencintai satu orang, nanti ditinggal kamu bisa sakit sekali, seperti itu. Buka hatimu buat siapapun, yang penting tidak harus menjurus ke cinta ya kan. Memperbanyak teman atau silaturahmi itu nggak masalah. Dengan siapa dengan siapapun, lawan jenis gitu, nggak masalah. Kita kan juga tahu batasan, karena kita kan punya kontrol diri gitu loh, bisa ngontrol diri mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu ya. Oke, berdoa jangan pernah lupa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, lebih dekat dengan Yang Pemilik alam semesta ya kan, seperti itu. Karena doa adalah alat atau sarana komunikasi kita pada Sang Pencipta. Oke. Ada kesalahan milik Kondes, ada kebenaran mutlak Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.